Tampilkan jumlah peserta akhir dari semua wilayah beserta wilayah mereka saat ini. Semua orang kebingungan karena panel tersebut tidak mengatakan apapun mengenai membunuh monster. Padahal terdapat jumlah penyelesaian yang ditampilkan. Kondisi tersebut membuat banyak orang berpikir bahwa mungkin semua peserta akan selamat kali ini. Astrid menyadari kebingungan para peserta. Karena alasan tersebut, dia memutuskan untuk memberikan penjelasan. Dia mengatakan bahwa seperti yang sudah mereka perhatikan, ronde kali ini tidak berhubungan dengan pertempuran. Ronde ini akan berakhir begitu setiap wilayah memilih seorang perwakilan. Perwakilan tersebut dapat menggunakan otoritas untuk memerintah manusia lain secara paksa. Target perintah bahkan bisa dipaksa merangkak atau mati jika diperintahkan. Dia memperingatkan bahwa dalam waktu 3 jam, semua peserta akan menerima tiket voting. Mereka dapat memilih siapa yang ingin dijadikan perwakilan wilayah. Salah satu player bertanya, apakah misi benar-benar akan berakhir hanya dengan cara tersebut? Astrid menjawab bahwa pernyataan tersebut benar. Setelah pemungutan suara selesai, misi akan berakhir. Semua peserta akan bisa pulang ke rumah. Dia menyebut ronde ini sebagai ronde istirahat jika mereka menginginkannya. Semua orang langsung bersemangat. Selain tidak perlu bertarung, mereka juga bisa kembali ke rumah tanpa melakukan apapun lagi. Malaikat tersebut meminta para peserta untuk berdiskusi selama 3 jam ke depan guna menentukan perwakilan wilayah. Dengan pernyataan tersebut, waktu voting pun dimulai. Semua orang merayakannya karena misi kali ini terlihat sangat mudah. Berbeda dengan Yang Min yang justru merasa marah karena dirinya benar-benar ingin bertarung. Temannya meminta Yang Min untuk bersantai karena bisa kembali hidup merupakan hal yang baik. Yang Min menjawab bahwa dirinya telah menghabiskan seluruh poin pada strength. Tidak bisa menunjukkan kekuatan tersebut membuatnya merasa frustrasi. Ryu hanya mengamati keadaan sekitar. Segalanya tampak berjalan sama seperti sebelumnya. Yang Min kembali mendapatkan rune strength. Ryu mulai berjalan menuju hutan. Dia tahu bahwa menemukan perwakilan wilayah bukanlah masalah besar. Karena jika terdapat misi utama, maka pasti akan ada misi opsional. Ryu menggenggam belatinya. Misi opsional kali ini merupakan promosi untuk mendapatkan kelas. Dia mempererat genggaman pada belati yang dipegang. Seekor goblin sudah berdiri tepat di depan. Karena alasan tersebut, dia harus mencapai level 10 secepat mungkin. Hobgoblin langsung menyerang akibat provokasi. Ryu membalas serangan dan mengalahkan monster tersebut hanya dengan satu tebasan. Sebuah notifikasi pun muncul. Hobgoblin telah dikalahkan. Jumlah kill meningkat menjadi 1 dari 100. Bonus triple experience diterapkan. Ryu memperoleh 9% experience serta tambahan 15 gold. Semua atribut meningkat 1% akibat efek Rune of the Kill. Ryu merasa dirinya harus masuk lebih dalam ke hutan untuk memburu goblin. Karena di tempat yang terdapat satu goblin, biasanya terdapat ratusan lainnya. Dia baru saja memikirkan hal tersebut ketika melihat beberapa goblin mendekat. Pemandangan tersebut membuatnya merasa senang karena kini rencana bisa dijalankan. Dia memulai pembantaian dengan menebas para goblin satu persatu hingga jumlah kill mencapai 50. Seluruh atribut meningkat 50% berkat efek Rune of the Kill dan level juga ikut naik. Hitung mundur menuju voting tersisa 2 jam 29 menit 24 detik. Ryu terkejut karena baru 30 menit yang berlalu. Dia pun memutuskan untuk membuka status window. Di dalamnya, dia menyadari bahwa level sudah mencapai 9. Dengan 8 poin atribut yang tersedia, dia memutuskan untuk memasukkan semuanya ke Dexterity. Menurutnya, Dexterity merupakan atribut terpenting pada tahap awal. Kondisi tersebut akan berbeda jika mendapatkan Strength Rune. Jika hal tersebut terjadi, semua poin harus dimasukkan ke Strength. Meskipun bertahan hidup hanya dengan atribut tersebut sangat sulit. Bagaimanapun juga, seseorang bisa memiliki kekuatan tanpa batas. Namun, jika terkena serangan fatal, kematian tetap tidak bisa dihindari. Dia memperhatikan atribut yang dimiliki saat ini. Strength 4 poin, Intelligence 4 poin, Dexterity 30 poin, Luck 4 poin. Strength meningkatkan physical damage, health, dan defense. Intelligence meningkatkan magical damage, willpower, dan thinking capacity. Dexterity meningkatkan attack speed, movement speed, dan evasion chance. Terakhir, Luck meningkatkan critical hit chance, item drop chance, dan additional gold chance. Ryu menyadari bahwa bergantung sepenuhnya pada satu atribut bukanlah pilihan tepat, terutama untuk kelas Reaper yang menggunakan magical damage dan physical damage secara bersamaan. Karena alasan tersebut, kondisi ideal adalah memaksimalkan seluruh atribut.
Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Ryu terkejut ketika menyadari bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Karena terlalu fokus berburu, dia sama sekali tidak menyadari kehadiran pihak lain. Situasi tersebut terasa aneh karena dalam seluruh regresi sebelumnya, tidak pernah ada orang yang melakukan hal serupa. Karena itu, dia mengangkat belatinya dan menyuruh orang tersebut untuk menampakkan diri. Jika tidak, dia memintanya mulai berdoa. Seketika orang tersebut melangkah keluar. Ryu langsung menyadari siapa sosok tersebut. Dia begitu terkejut dengan penampilan wanita tersebut hingga sempat berpikir bahwa dirinya sedang melihat aktris Ahrin. Wanita tersebut meminta maaf karena telah mengikutinya. Pada saat yang sama, seseorang lain mendekat dan ikut meminta maaf. Pria tersebut mengatakan bahwa mereka tidak memiliki niat buruk. Karena alasan tersebut, mereka meminta Ryu agar tidak marah. Ryu bertanya-tanya apakah pria tersebut adalah Sang Chul. Dia hampir tidak bisa mempercayainya. Jika dugaan tersebut benar, maka pria itu merupakan tangan kanan Ma Geon. Ma Geon merupakan putra sulung dari salah satu perusahaan terbesar di negara tersebut. Dia juga seorang player dengan julukan Celestial Demon. Selain itu, Ma Geon adalah salah satu target Ryu. Memiliki player seperti sosok tersebut di pihaknya akan sangat membantu perkembangan dalam banyak aspek. Namun seharusnya orang yang merekrutnya adalah priestess yang bersama pria tersebut pada ronde ke-20. Di dalam hati, Ryu mengakui bahwa dirinya terkejut bertemu mereka secepat ini. Dia juga tidak mengerti mengapa mereka bersama Ahrin. Namun kemudian dia teringat kepala keamanan yang melindungi Ahrin. Pikiran tersebut membuatnya bertanya-tanya apakah mereka adalah orang yang sama. Hal tersebut mengingatkannya pada cerita mengenai Ma Geon yang menjadi sponsor seorang selebritas. Setelah memikirkan semuanya, Ryu akhirnya bertanya mengapa mereka mengikutinya. Dia tidak menyukai situasi ini karena masa depan kembali berubah. Dengan nada gugup, Ahrin menjelaskan bahwa dirinya melihat Ryu meninggalkan kelompok. Dia langsung mengikuti Ryu begitu Ryu memasuki hutan. Dia meminta maaf jika tindakannya membuat Ryu merasa tidak nyaman. Dia juga menjelaskan bahwa mereka hanya ingin mengajukan sebuah penawaran. Ryu bertanya apa penawaran tersebut. Ahrin tampak senang karena Ryu setidaknya mau mendengarkan. Dia mengatakan bahwa dirinya telah memikirkan kemungkinan bekerja sama. Ryu merasa pernyataan tersebut cukup lucu. Baginya, kata Tim berarti kedua pihak saling membutuhkan. Karena itu, dia bertanya, bagaimana mereka bisa berguna karena dirinya sudah berkembang dengan baik sendirian. Ryu pun meminta mereka agar tidak membuang waktunya. Setelah mengatakan hal tersebut, Ryu berbalik dan pergi. Dia sama sekali tidak berniat membentuk tim dengan mereka. Saat Ryu menjauh, pria tersebut bertanya apa masalah yang dimiliki anak itu. Menurutnya, tidak masuk akal seseorang memiliki ego sebesar itu. Setelah mengatakan hal tersebut, dia tiba-tiba melihat Ahrin jatuh ke tanah tanpa sebab. Ahrin mengatakan bahwa Ryu tidak mungkin menduduki peringkat pertama tanpa alasan. Dia merasakan tekanan yang sangat besar dari Ryu. Sang Chul tidak mengerti tekanan seperti apa yang dimaksud, namun dia memahami bahwa merasa gugup adalah hal wajar ketika bilah senjata diarahkan ke arah diri sendiri. Ahrin bangkit kembali dan mengakui bahwa dirinya benar-benar ingin membentuk tim dengan Ryu. Namun situasi tersebut tampaknya tidak akan terwujud. Pengawalnya mengatakan bahwa dirinya sudah menduga hasil seperti ini. Orang yang terlalu bangga memang sulit diajak bekerja sama. Dia meminta agar mereka tidak membuang waktu mengejar seseorang yang tidak ingin berurusan dengan siapapun. Ahrin menjawab bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah. Dia justru terkejut karena tidak pernah membayangkan akan ada goblin di hutan. Karena itu, dia bertanya apakah mereka sebaiknya berburu sebentar. Setelah mengatakan hal tersebut, mereka berdua pergi untuk berburu. Sementara itu, di dalam hutan, seekor goblin sedang mengacak area sekitar. Tiba-tiba, Ryu muncul di belakang monster tersebut. Dia menghabisinya dengan satu serangan. Fokus Ryu hanya tertuju pada peningkatan level setinggi mungkin. Jumlah kill kini telah mencapai 60. Seluruh atribut meningkat 60%. Tiba-tiba, musuh berbeda muncul. Kondisi tersebut membuat Ryu merasa bersemangat. Gnolls akhirnya memutuskan untuk muncul pada ronde kali ini. Merasa hari tersebut penuh keberuntungan, monster serigala langsung menyerbu dan melompat ke arahnya. Ryu hanya mempererat genggaman pada belatinya. Dengan satu tebasan, seluruh musuh langsung tumbang. Musuh baru pun berhasil dikalahkan. Jumlah kill meningkat menjadi 65. Level ikut naik dan akhirnya mencapai level 10. Dengan kondisi tersebut, seluruh syarat class advancement telah terpenuhi. Karena persyaratan sudah lengkap, sistem mengumumkan bahwa Ryu dapat mengakses shop. Selain itu, sebuah hidden extra mission juga muncul. Ia melihat layar sistem lalu membaca informasi mengenai misi sekunder tersebut. Sebelum devotion time, advancement harus dilakukan. Untuk melakukannya, advancement item perlu diperoleh agar kelas bisa didapatkan. Jika berhasil, tiket akan memperoleh diskon 50% untuk daily items.
Ia berhenti sejenak untuk berpikir. Orang-orang yang melihat side mission ini kemungkinan besar akan kebingungan. Mereka tidak akan mengerti apa yang sedang dibicarakan. Bagaimanapun, semua orang mengetahui bahwa mendapatkan kelas merupakan hal yang hebat. Masalahnya, tidak ada yang mengetahui cara memperoleh progress item. Biasanya, progress item hanya dapat diperoleh setelah memenuhi kondisi khusus. Sebagai contoh, warrior harus meningkatkan strength hingga minimal 10 dan membunuh 30 monster dalam satu horde. Berserker harus berburu selama periode tertentu sambil mengalami bleeding. Assassin harus berhasil menusuk monster berkali-kali. Ia membayangkan bahwa pada awalnya dirinya juga berburu monster tanpa henti. Hal tersebut membuka hunter class baginya. Namun setelah menemukan kelas Reaper of Death, kelas tersebut terus dipertahankan di semua regresi. Setelah itu, progress item digunakan. Sebuah notifikasi pun muncul, kelas tidak dapat diubah. Karena kondisi tersebut, pilihan harus dibuat dengan sangat hati-hati. Sistem kemudian bertanya apakah ia ingin melakukan advancement ke Reaper class. Tanpa ragu, yes langsung ditekan. Tidak ada alasan untuk berpikir panjang. Cahaya yang sangat kuat meledak dari seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi mengumumkan keberhasilan advancement ke Reaper class. Sebagai hadiah, Reaper Rune turut diperoleh. Efek rune tersebut adalah serangan senjata menjadi 2 kali lipat saat digunakan di siang hari. Sedangkan pada malam hari, attack speed meningkat 50%. Ketika tidak bergerak di malam hari, kemungkinan terdeteksi oleh musuh berkurang drastis. Rune tersebut otomatis terukir pada tubuh player. Selain itu, hadiah tambahan berupa Reaper Scythe juga diperoleh. Hal ini membuat Ryu terkejut karena mendapatkan rune sekaligus senjata dari progres yang dicapai. Rank miliknya meningkat dari beginner menjadi apprentice. Attribute window kemudian dibuka. Ia memeriksa kelas baru, poin atribut, serta berbagai informasi lainnya. Dalam pikirannya, para player di dunia tersebut terbagi ke dalam 6 rank. Grandmaster berada pada level 99, Master berada pada level 60, Spesialis berada pada level 40, Regular berada pada level 20, Apprentice berada pada level 10. Dan beginner berada pada level 1. Tidak lama kemudian, sebuah notifikasi kembali muncul. Sebuah skill dari Reaper class berhasil dipelajari. Skill tersebut bernama Death Insignia. Skill ini menciptakan sebuah insignia yang hanya dapat dilihat oleh target dan caster. Sisa health target akan terlihat. Setiap kali caster menyerang, damage tambahan 100% akan diberikan kepada target. Hanya satu target yang dapat terpengaruh dalam satu waktu. Setelah itu, Reaper Scythe langsung dikenakan. Senjata ini berada pada rare rank dan meningkatkan attack sebesar 25. Selain itu, terdapat satu serangan tambahan pertebasan hingga maksimal 5. Durability senjata tersebut adalah 225 kali penggunaan. Syarat penggunaan senjata ini adalah apprentice atau lebih tinggi. Deskripsinya menyebutkan bahwa ini adalah sabit raksasa yang konon digunakan oleh Reaper dan sangat sulit dikendalikan oleh beginner. Dengan seluruh progres tersebut, Ryu teridentifikasi sebagai player pertama yang melakukan advancement. Sebagai hadiah tambahan karena menjadi yang pertama, random gold pouch pun diperoleh. Karena hal ini, track skill juga langsung dipelajari. Efek skill tersebut adalah melacak lokasi target yang diinginkan. Namun wajah dan nickname target harus cocok agar pelacakan valid. Harga penggunaan skill ini adalah 20.000 gold coin. Ia mengakui bahwa dirinya merasa sangat senang. Bagaimanapun skill bernilai 20.000 gold berhasil didapatkan. Karena itu, skill tersebut langsung diuji. Target Yongmin dibayangkan di dalam pikirannya. Karena nickname dan wajah cocok, skill langsung aktif. Target terlacak berada 190 meter jauhnya. Jika menginginkan lokasi yang lebih akurat, arah panah dari skill hanya perlu diikuti. Ia merasa keadaan ini aneh. Jarak 190 meter berarti Yongmin telah memasuki hutan. Sebelumnya jarak masih 2 km. Karena perbedaan tersebut, keinginan untuk melihat langsung pun muncul. Sementara itu, Sancul dan Arin berjalan di dalam hutan. Tiba-tiba Arin jatuh ke tanah. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup berlari lagi karena kakinya sudah tidak kuat. Sancul memintanya untuk mencoba bertahan. Ia mengatakan bahwa mereka harus terus bergerak apapun yang terjadi. Jika tertangkap, keadaan akan menjadi masalah besar. Ahrin meminta maaf dan mengatakan bahwa bagian kaki yang terkena panah terasa seperti terbakar. Sancul menjelaskan bahwa meskipun hal ini masih sebatas teori, luka yang terjadi di sini tidak akan memengaruhi tubuh di dunia nyata. Karena itu, mereka hanya perlu bertahan hidup sampai bisa kembali ke rumah.
Ahrin mengatakan bahwa dirinya mengerti dan akan menahan rasa sakit. Namun rasa takut muncul ketika seseorang berbicara kepada mereka. Orang tersebut adalah Yongmin beserta gengnya. Yongmin berkata bahwa tampaknya luka Ahrin masih belum cukup parah. Sanchul mulai merasa cemas. Dalam hatinya ia memaki Ahrin karena keadaan ini terjadi akibat dirinya. Ia bersiap bertarung karena tidak ada pilihan lain. Yongmin justru terlihat senang melihat hal tersebut. Ia bertanya, apakah Sanchul benar-benar ingin bertarung? Ia juga bertanya, berapa jumlah orang yang mereka bawa? Bodyguard tersebut mencoba bernegosiasi. Ia bertanya mengapa mereka melakukan hal ini padahal tidak ada perbuatan apapun terhadap mereka. Yongmin menjawab bahwa dirinya mengetahui hal tersebut, namun ia menegaskan bahwa gengnya hanya menginginkan satu hal. Sambil menunjuk ke arah Ahrin, ia mengatakan bahwa target mereka hanyalah Ahrin. Seorang bodyguard sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Rekan-rekan Yongmin bertanya apakah benar orang tersebut adalah Ahrin. Meskipun wajah dan nama sama, masih ada kemungkinan hanya penggemar yang berpura-pura. Namun, hal itu tidak menjadi masalah. Selama tampangnya sama, semuanya sudah cukup. Mendengar pernyataan tersebut, Ahrin menjadi sangat ketakutan. Yongmin menegaskan bahwa jika Ahrin ditinggalkan di sana, seorang pria tua akan dibiarkan melarikan diri. Sanchul mulai berpikir, seharusnya sejak awal sudah jelas bahwa Ahrin akan menjadi target. Sebenarnya, ia bisa saja meninggalkan Ahrin tanpa ragu. Dan sejujurnya, dirinya tidak berniat mati demi seorang wanita. Namun, rasa tanggung jawab tidak bisa diabaikan. Jika tidak melindungi Ahrin, Direktur Magyeon akan dikecewakan. Karena itu, posisi bertarung pun diambil. Yongmin menertawakannya. Ia bertanya apakah seorang pria tua benar-benar ingin bertarung. Bodyguard tersebut bertanya apakah Yongmin sadar bahwa kejahatan sedang dilakukan. Pria besar tersebut tertawa terbahak-bahak. Baginya, semua ini terasa lucu karena tidak ada hukum di tempat tersebut. Ia juga bertanya apakah laporan akan dibuat saat kembali ke dunia nyata. Ia bahkan menantang untuk menunjukkan bukti. Lagi pula, wajah asli pun tidak digunakan di tempat ini. Sanchul semakin tertekan oleh provokasi tersebut. Ia menyadari bahwa kata-kata tidak akan menyelesaikan apapun. Pertarungan harus dilakukan meskipun tubuh sedang terluka. Pada saat itu keberadaan seseorang di sampingnya baru disadari. Orang tersebut bertanya apakah ini benar-benar Black Reaper? Yongmin langsung menjadi gelisah. Sebelumnya tidak ada seorang pun yang terlihat mendekat. Ryu melangkah maju dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan di sana. Yongmin mencoba menyuruhnya pergi, namun ia justru diminta untuk diam. Ia mengatakan bahwa pembicaraan tidak ditujukan kepada Yongmin. Perhatian kemudian diarahkan kepada Sanchul untuk mengetahui situasinya. Sanchul berteriak dan menjelaskan bahwa Ahrin menjadi incaran dan mereka disergap karena alasan tersebut. Ia juga memperingatkan bahwa bantuan berarti berutang pada Black Reaper yang terkenal. Ryu menoleh ke samping dan bertanya, apakah pernyataan tersebut benar? Yongmin menjawab bahwa benar atau tidak lagi penting. Ia menyuruh Ryu untuk pergi saja. Namun, langkah maju justru diambil. Aura mengerikan memancar dari tubuh Ryu. Ia memperingatkan bahwa dua orang tersebut adalah orang yang dikenalnya. Geng itu langsung dipenuhi rasa takut. Mereka bertanya apa maksud dari peringatan tersebut. Sebagai jawaban, sabit berlumuran darah dikeluarkan. Ia menegaskan bahwa seseorang yang terluka tidak akan diabaikan. Yongmin sama sekali tidak menyukai apa yang ia lihat. Sementara Ahrin dan bodyguard tersebut berterima kasih kepada Ryu atas bantuan yang diberikan. Di sisi lain, Ryu menyadari bahwa situasi ini tidak sepenuhnya menguntungkan bagi dirinya. Di satu sisi, ia telah membantu bodyguard tersebut. Dengan begitu, kesan baik akan tertinggal pada Ma Gyeon. Jika seorang anak orang kaya berutang budi kepadanya dan efek tersebut berlanjut, maka pada akhirnya imbalan yang diperoleh akan jauh lebih besar. Belum lagi, Ryu memang tidak menyukai bajingan-bajingan tersebut. Seluruh geng kini terpojok. Yongmin memperingatkan mereka agar tidak mendekat. Jika tidak, mereka akan mati. Ryu tetap diam sambil mengamati situasi. Ia lalu bertanya apa sebenarnya masalah yang sedang terjadi. Karena dari luar, mereka tampak tidak benar-benar ingin bertarung. Yongmin semakin terpojok karena tidak memahami apa yang sedang berlangsung. Bagaimanapun juga, semua orang di tempat tersebut dia mengingat Black Reaper yang terkenal. Sosok yang sebelumnya mampu mencabik goblin dalam sekejap dan berada di peringkat teratas. Karena alasan tersebut, tidak ada yang ingin menghadapi monster seperti itu di dunia ini. Tiba-tiba, Yongmin terkejut melihat Ryu meletakkan sabit ke tanah lalu bertanya dengan jujur apakah ia memang tidak ingin bertarung. Hal ini terasa sangat aneh baginya, hingga ia bertanya apakah benar ia akan dilepaskan jika mengatakan yang sebenarnya.
Ryu menjawab bahwa permintaan tersebut akan dipertimbangkan jika Yongmin berlutut dan memohon dengan tulus demi hidupnya. Ucapan itu membuat Yongmin berkeringat dingin karena jelas Ryu memintanya mempermalukan diri di depan teman-temannya, bahkan di hadapan Ahrin. Amarah mulai muncul karena sebenarnya ia ingin menghindari pertarungan. Namun, emosi tersebut terus mengalir deras hingga akhirnya ia berhenti sejenak untuk berpikir. Ia teringat bagaimana satu pukulan miliknya mampu menghancurkan dinding. Jika kekuatan tersebut cukup besar, maka dengan sedikit keberuntungan ia mungkin bisa menghantam Black Reaper hingga terpental hanya dengan satu pukulan. Pikiran tersebut memberinya secercah harapan. Karena itu, ia berkata bahwa Ryu sudah keterlaluan dan hanya berbicara omong kosong. Sambil mengucapkannya, Yongmin mulai berjalan mendekat dan bertanya apakah Ryu benar-benar berpikir bahwa dirinya akan merendahkan diri dengan berlutut. Meski masih berkeringat dingin, ia menilai bahwa mendekat secara alami adalah langkah penting untuk menciptakan celah, sehingga satu pukulan bersih dapat dilayangkan, bahkan pada orang kuat sekalipun. Bagaimanapun juga, ia tidak bisa membayangkan seorang manusia mampu bertahan dari kekuatan yang sanggup menghancurkan dinding bata. Tiba-tiba, Ryu melepaskan sabit dari genggaman dan senjata tersebut mulai menghilang, membuat Yongmin bingung lalu bertanya apa yang sebenarnya sedang dilakukan. Ryu menjawab bahwa terasa tidak adil menggunakan senjata, sementara lawan tidak bersenjata, karena kemenangan dengan cara seperti itu hanya akan terasa membosankan. Ucapan tersebut membuat Yongmin semakin kesal, lalu membalas bahwa Ryu benar-benar konyol. Namun, tanpa membuang waktu, Ryu langsung berlari. Dalam sekejap, jarak mereka telah menyempit, membuat Yongmin terkejut karena lawannya sudah berada begitu dekat. Alih-alih gentar, Yongmin justru bersemangat, berpikir bahwa Black Reaper yang terkenal ternyata hanyalah orang bodoh. Selain menjatuhkan sabit, Ryu juga membuka kepalanya dengan mudah. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan, lalu ia melayangkan pukulan sambil menyuruhnya mati. Ryu dengan tenang menghindar dan membalas dengan tendangan penuh tenaga ke perut Yongmin, membuat tubuh lawan terlempar jauh. Yongmin gemetar di tanah akibat tendangan tersebut dan mulai meracau. Melihat hal itu, Ryu menyuruhnya berhenti mengumpat, lalu melayangkan tendangan lain ke kepala, membuat tubuhnya terlempar lebih jauh. Setelah itu, Ryu mencengkeram kerah baju lawan dan menghujani kepala Yongmin dengan pukulan bertubi-tubi. Yongmin menjadi linglung, tidak mampu memahami bagaimana sebuah tinju bisa sekuat itu, seolah kepalanya terus dihantam palu. Ia tidak mengerti bagaimana ada orang lain yang memiliki kekuatan fisik setara dengan dirinya, karena seharusnya hanya dirinya yang memiliki physical strength rune. Pikiran tersebut terus berputar hingga satu pukulan terakhir mendarat, membuat kesadarannya menghilang. Pada saat bersamaan, anak buahnya mulai memanggil pemimpin mereka. Salah satu dari mereka mengangkat busur, lalu melepaskan anak panah. Ahrin panik dan berteriak agar Black Reaper menghindar. Namun, Ryu telah menyadarinya lebih dulu dan menghindar dengan mudah. Pemanah tersebut tidak gentar dan segera menyiapkan anak panah berikutnya. Ryu yang telah menyadari niat tersebut segera bersiap dan mulai berlari dengan kecepatan tinggi, menghindari setiap serangan yang mengarah kepadanya. Saat jarak sudah cukup dekat, ia bertanya apakah orang tersebut benar-benar merasa beruntung hanya karena mendapatkan busur biasa saat berburu monster. Dengan senyum tipis, Ryu memanggil sabitnya kembali dan dengan nada mengejek mengatakan bahwa sungguh disayangkan mereka harus bertemu. Dengan satu gerakan, ia menebas lengan pemanah tersebut, membuat tubuh lawan langsung jatuh ke tanah sambil berteriak kesakitan. Dua orang yang tersisa mulai mengumpat dan bertanya, apakah Ryu benar-benar berpikir dapat mempermainkan mereka lalu pergi tanpa cedera. Tanpa ragu, keduanya langsung menyerang sambil memperingatkan bahwa Ryu tidak akan keluar dari tempat tersebut dalam keadaan hidup. Ryu hanya bertanya apakah mereka benar-benar percaya dengan ancaman tersebut. Setelah itu, ia mengaktifkan Death Insignia pada salah satu lawan. Ia menggenggam sabit dengan erat dan menyerang menggunakan kekuatan penuh, menebas kaki lawannya hingga tubuh pria tersebut jatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan. Pemandangan tersebut membuat orang terakhir menjadi sangat ketakutan. Ia terus melangkah mendekat ke arah orang terakhir tersebut. Ketika jaraknya semakin dekat, pria itu bertanya, apakah Ryu benar-benar memiliki keberanian untuk mengarahkan pisau seperti itu? Tanpa ragu, ia langsung merebut senjata tersebut, lalu menebas lengan pria itu, membuat satu anggota tubuh terlepas
kipas dan teror menyelimuti wajahnya. Ryu menganalisis situasi dan tidak mengharapkan hasil berbeda dari Death Insignia, karena skill tersebut menggandakan damage yang diberikan, memungkinkan dirinya menembus bahkan armor hanya dengan satu tebasan. Ia melihat semua orang gemetar ketakutan di tanah dan berpikir bahwa semua ini tidak bisa diakhiri begitu saja. Ia perlu menanamkan rasa takut agar mereka tidak akan pernah berani membuat masalah lagi. Dengan pikiran tersebut, ia mengejar orang terakhir yang sempat menyerangnya. Kini kondisi semua orang semakin parah. Mereka hanya bisa memohon agar ia berhenti, merasa seolah-olah kematian sudah di depan mata. Ryu menyuruh mereka berhenti merengek karena mereka tidak akan mati hanya karena luka seperti itu. Namun kemudian ia menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah tidak berdaya. Ia menoleh ke samping dan menyadari masih ada satu orang yang tersisa. Ia memerintahkan Yongmin untuk keluar dari balik pohon karena tidak ada gunanya bersembunyi dan tidak ada pengecualian di tempat tersebut. Dengan satu ayunan sabit, ia melancarkan tebasan kuat yang memotong lengan Yongmin, membuat pria tersebut menjerit kesakitan. Ia kembali menyuruhnya berhenti menangis karena rasa sakit tersebut belum seberapa. Ucapan tersebut muncul sambil mengingat bagaimana dirinya dulu diperlakukan oleh geng tersebut dan menyadari bahwa tidak ada penderitaan yang bisa dibandingkan dengan pengalaman masa lalu itu. Dengan pikiran tersebut, ia melancarkan serangan lain dan memotong lengan satunya lagi. Arin dan Sangchul hanya bisa menonton kejadian tersebut. Sangchul terkejut melihat pertarungan ini karena ia tidak pernah membayangkan bahwa Black Reaper mampu dengan kejam memotong kedua lengan lawan yang sudah kehilangan keinginan untuk bertarung. Meskipun ia menganggap pembantaian tersebut mengerikan, ia justru menyukai ketenangan yang diperlihatkan Ryu. Hal tersebut membuatnya yakin bahwa Black Reaper adalah seseorang yang bisa menyaingi presiden. Pada saat itu ia mendekat dan bertanya apakah mereka berdua baik-baik saja. Sangchul menjawab bahwa mereka baik-baik saja berkat bantuannya. Ryu kemudian mengatakan agar mereka tidak perlu khawatir diserang lagi oleh orang-orang tersebut karena kondisi para penyerang sudah tidak memungkinkan untuk bergerak. Dengan begitu, mereka bisa melanjutkan voting dengan tenang. Keduanya membungkuk dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Namun Arin bertanya, apakah pada akhirnya orang-orang tersebut tidak akan mati jika dibiarkan seperti ini? Ia bertanya apa masalahnya jika mereka mati, karena bahkan hewan pun lebih beradab dibandingkan kelompok tersebut. Setelah mengatakan hal tersebut, ia menyadari bahwa gadis itu terlalu lembut. Tidak masuk akal untuk peduli pada nyawa para sampah tersebut, seolah-olah dirinya adalah seorang santo. Ia mencurigai bahwa Arin hanya melakukan hal tersebut untuk mempertahankan citra suci karena statusnya sebagai selebritas. Pada saat itu, Sangchul menarik perhatiannya dan bertanya, apakah ia boleh mengatakan sesuatu? Ia bertanya, mengapa Ryu membiarkan mereka tetap hidup? Karena di dunia tersebut sebenarnya tidak akan ada masalah, meskipun semua geng tersebut dibunuh. Mendengar hal itu, Yongmin menjadi gelisah. Ia tersenyum mendengar pertanyaan tersebut karena semakin menyadari bahwa pria ini benar-benar bertindak seperti tangan kanan Ma Geon. Karena alasan tersebut, ia menjawab bahwa alasannya sederhana. Ia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari membunuh mereka. Sangchul merasa khawatir dengan jawaban tersebut dan ingin tahu apakah geng tersebut tidak akan menimbulkan masalah di masa depan. Ia kembali menatap semua orang yang tergeletak terluka di tanah dan bertanya, apakah Sangchul benar-benar percaya bahwa mereka masih bisa menjadi masalah baginya? Ia juga menjelaskan bahwa tidak baik jika terjadi penurunan populasi karena jumlah peserta akan ikut berkurang akibat kondisi tersebut. Bodyguard tersebut menyadari bahwa penjelasan tersebut masuk akal karena seperti yang dikatakan Ryu, jumlah slot bagi mereka yang menyelesaikan ronde juga akan berkurang. Ia merasa ini sangat menarik karena Black Reaper berpikir sejauh itu, dengan pemahaman yang benar-benar berbeda tentang game dibandingkan player lain. Setelah merenung, mereka mengatakan bahwa mereka mengerti dan tidak akan lagi memedulikan sampah-sampah yang tergeletak di tanah. Setelah semuanya beres, ia berkata bahwa ia akan pergi. Namun Sangchul memintanya untuk menunggu sebentar, setidaknya memberikan akun dunia nyata agar mereka bisa memberikan kompensasi atas bantuan tersebut. Namun Ryu mengatakan bahwa hal tersebut tidak perlu dan langsung pergi. Keduanya terkejut karena Reaper membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Karena alasan tersebut, mereka sadar bahwa mereka harus segera melaporkan kejadian ini kepada presiden setelah kembali ke dunia nyata. Pada saat itu, Yongmin masih mengerang di tanah seolah ingin mengatakan sesuatu dan Sangchul hanya menatapnya sambil menahan dorongan untuk membunuhnya. Namun ia tidak bisa melakukannya karena seperti yang dikatakan Reaper, tindakan tersebut tidak akan membawa keuntungan apapun. Karena itu, ia hanya memanggil Arin untuk pergi. Sementara itu,
para player lain masih menentukan siapa yang akan mereka pilih. Bahkan sampai bertengkar karena banyak yang ingin menjadi perwakilan. Player lain meminta mereka tetap tenang karena kunci di tempat tersebut adalah menyatukan kekuatan, bukan bertarung jika ingin maju. Karena alasan tersebut, seseorang mengajukan diri dan berkata bahwa mereka tidak bisa memiliki perwakilan yang mudah kehilangan kendali. Orang lain kemudian berkata bahwa ayahnya adalah anggota Kongres. Dengan alasan tersebut, ia merasa dirinya sangat cocok untuk posisi perwakilan player. Namun yang lain tidak mempercayai cerita tersebut dan bertanya bagaimana ia bisa membuktikannya. Pada saat itu, seseorang menarik perhatian mereka. Ia adalah seorang pria dengan julukan Chocolate Mint Boy yang berkata bahwa hanya tersisa 2 jam lagi sebelum voting berakhir, sehingga mereka tidak bisa membuang waktu dengan cara bodoh seperti ini. Yang lain bertanya bagaimana mereka bisa menyelesaikan situasi ini jika memang demikian. Ia menjawab bahwa ia memiliki solusi yang bagus. Semua orang langsung terdiam karena ingin mendengar apa yang akan ia katakan. Kondisi tersebut membuatnya bersemangat karena semua orang memperhatikan ucapannya, dan hal tersebut sesuai dengan yang ia harapkan dari persuasion rune miliknya. Ia teringat saat pertama kali mendapatkan rune tersebut dan merasa kesal, karena persuasion rune hanya meningkatkan peluang membujuk target selama target masih bisa diajak berbicara. Efek tersebut tidak berlaku pada target dengan level lebih tinggi dibanding caster. Rasa kecewa langsung muncul karena rune tersebut sama sekali tidak mampu melumpuhkan monster, sebab monster bahkan tidak dapat berbicara. Namun, pada suatu titik, ia melirik ke samping dan menyadari ada beberapa orang yang bertarung dengan cukup baik. Karena alasan itu, ia memutuskan untuk mengujinya dengan berteriak kepada kelompok tersebut bahwa ada seorang wanita dalam bahaya dan mereka harus meninggalkan goblin untuk menolongnya. Kerumunan langsung menyetujui ajakan tersebut karena menolong orang dianggap lebih penting. Pada saat bersamaan, ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghabisi goblin-goblin yang sudah sekarat di tanah. Ia membayangkan bahwa jika keadaan terus berjalan seperti ini, dirinya akan dengan mudah menjadi perwakilan wilayah tersebut. Karena itu, ia melanjutkan pembicaraan dengan persuasion rune yang masih aktif, mengatakan bahwa mereka sebaiknya terlebih dahulu menentukan kandidat, mengurangi pilihan menjadi maksimal 5 orang, lalu mengadakan voting di antara kandidat tersebut. Semua orang mulai menyetujui gagasan tersebut dan mengatakan bahwa ide tersebut masuk akal, mengingat cara sebelumnya tidak akan membawa mereka kemana-mana. Johnny kemudian meminta mereka untuk memulai dan mempersilahkan siapapun yang ingin berpartisipasi agar mengangkat tangan. Pria gemuk tersebut langsung mengangkat tangannya tanpa ragu. Namun Johnny memperingatkan bahwa seseorang tidak boleh merekomendasikan dirinya sendiri, karena kondisi tersebut tidak berbeda dengan situasi sebelumnya. Peringatan tersebut membuat pria gemuk itu terlihat frustrasi. Chocolate Boy merasa situasi ini sangat menghibur karena membujuk para pecundang terasa terlalu mudah. Dalam kondisi tersebut, semua orang mulai berpikir keras karena mereka tidak yakin siapa yang pantas direkomendasikan sebagai kandidat. Sementara itu, Johnny hanya menunggu dengan penuh kepuasan karena suasana terasa sangat hening dan jika kondisi tetap seperti ini, pilihan mereka akan mengarah kepadanya. Kemudian, salah satu player berkata bahwa dirinya ingin merekomendasikan Chocolate Boy sebagai perwakilan. Ia mengatakan bahwa Chocolate Boy adalah kandidat terbaik karena terlihat memiliki jiwa kepemimpinan serta pola pikir yang logis. Johnny bertanya apakah rekomendasi tersebut benar-benar diyakini. Player tersebut menjawab bahwa dirinya yakin karena Chocolate Boy telah menangani situasi dengan sangat baik. Pria berambut biru itu merasa kagum karena para idiot benar-benar terjebak dalam permainannya. Karena alasan tersebut, ia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan bertanya apakah masih ada orang lain yang ingin menyampaikan pendapat. Pada saat itu, seseorang kembali mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dirinya ingin merekomendasikan Black Reaper. Johnny tetap mempertahankan senyum karena masuk akal apabila seseorang yang berada di peringkat pertama pada ronde pertama direkomendasikan. Tidak lama kemudian, 2 orang lain ikut mengangkat tangan dan merekomendasikan player yang berada di peringkat kedua serta peringkat ketiga. Satu di antaranya memiliki nickname Life is a Documentary, sedangkan yang lain dikenal sebagai Black Dragon. Setelah itu, Johnny berbicara dan mengumumkan bahwa sudah ada 4 kandidat, serta masih tersedia 1 slot apabila ada yang ingin mengisinya. Karena tidak ada satupun yang merespons, ia bertepuk tangan dan mengumumkan bahwa daftar kandidat ditutup dengan 4 nama.
Sebelum voting dimulai, ia meminta seluruh kandidat untuk menyampaikan pidato, sambil mengatakan bahwa dirinya akan memulai karena yakin proses tersebut akan berjalan mudah. Namun, saat ia baru mulai berbicara, seseorang tiba-tiba menyuruhnya diam dan mengatakan bahwa semua ucapan tersebut hanyalah omong kosong. Ia berbalik dengan wajah bingung, tidak memahami siapa yang mengatakan hal tersebut. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa orang tersebut adalah Jung-gik, pemilik nickname Life is a Documentary. Pria itu mendekat dengan ekspresi kesal karena sudah tidak tahan mendengar begitu banyak omong kosong. Saat jarak semakin dekat, ia menatap Johnny dan bertanya apakah benar-benar percaya bahwa hidup bisa berjalan semudah itu. Ia mempertanyakan apakah Johnny berpikir orang-orang akan melakukan apapun hanya karena beberapa kata manis. Mendengar pertanyaan tersebut, Johnny merasa takut dan bertanya dalam hati apakah kemampuannya telah terbongkar. Namun, karena merasa hal tersebut tidak mungkin, ia hanya menganggap Jung-gik sedang berbicara sembarangan. Jung-gik terus bertanya, siapa sebenarnya Johnny hingga berani memutuskan siapa yang layak menjadi perwakilan wilayah. Chocolate Boy yang masih menggunakan efek persuasion rune mengatakan bahwa Jung-gik telah melewati batas. Ia menambahkan bahwa ada pepatah yang menyebutkan kata-kata seseorang mencerminkan wajah dan kepribadian. Ia juga bertanya, apakah Jung-gik benar-benar percaya bahwa kata-kata penuh permusuhan dapat meyakinkan siapapun. Dengan ucapan tersebut, ia merasa runenya seharusnya sudah bekerja. Namun hasilnya justru membuat Jung-gik semakin marah. Ia bertanya apakah Johnny sedang mencoba memberinya ceramah. Karena jika demikian, kematian akan terjadi di tempat tersebut. Pria berambut biru itu merasa ketakutan karena kemampuannya sama sekali tidak bekerja. Kondisi tersebut hanya bisa berarti satu hal, yaitu level Jung-gik lebih tinggi darinya. Berandalan tersebut kemudian berteriak kepada semua orang dan mengatakan bahwa mereka harus memilih dirinya sebagai perwakilan. Ia mengancam bahwa jika perintah tersebut tidak dipatuhi, pembantaian akan dimulai. Pada titik tersebut, Johnny menarik perhatiannya dan bertanya, apakah ia benar-benar berpikir ada orang yang mau mendengarkan ancaman dengan cara seperti itu. Jung-gik terdiam sejenak. Tak lama kemudian, ia tiba-tiba menyerang dengan belati, menusuk leher Chocolate Boy tanpa ragu. Chocolate Boy mencoba berbicara dengan putus asa, tetapi kehilangan tenaga dan jatuh ke tanah tanpa nyawa. Setelah itu, berandalan tersebut kembali memberikan peringatan. Ia mengatakan bahwa dirinya akan membunuh semua orang, sama seperti yang dilakukan terhadap orang yang tergeletak di lantai. Para player mulai panik menyadari bahwa ada pembunuh gila di tengah kerumunan. Dengan belati berlumuran darah, Jung-gik mengangkat senjata tersebut dan menantang siapapun yang memiliki masalah dengannya untuk maju. Kerumunan hanya mampu berteriak bahwa ada pembunuh gila di sana. Namun ia tersenyum seolah yakin tidak ada satupun yang berani melawannya. Ia berniat menghadapi mereka semua sendirian. Dengan kecepatan ekstrem, pembantaian pun dimulai, satu demi satu tumbang di bawah tatapan penuh kegilaan. Baginya, semua ini terasa luar biasa karena tidak ada polisi, tidak ada reporter, dan tidak ada kamera. Ia dapat membunuh sebanyak yang diinginkan tanpa konsekuensi apapun. Sekali lagi, belatinya diarahkan ke depan sambil memberikan peringatan terakhir bahwa jika mereka tidak memilihnya, pembunuhan akan berlanjut pada ronde berikutnya. Para player membeku karena ketakutan. Sementara itu, Jung-gik terus menatap mereka dengan pandangan mematikan, yakin bahwa rasa takut akan memaksakan pilihan. Ketika ia menjadi perwakilan wilayah, Black Reaper bisa dihabisi hanya dengan satu perintah. Jika target tersebut mati, peringkat 1 akan menjadi miliknya. Di tempat lain, sabetan sabit terus terjadi tanpa henti. Notifikasi eliminasi monster bermunculan secara terus-menerus. Kill count telah mencapai 265 dari 100. Seluruh atribut meningkat hingga 100%. Selain itu, buff XP 3 kali lipat masih aktif. Ia menyadari bahwa level telah mencapai 16. Namun, ada sedikit kebingungan karena ia merasa level tersebut seharusnya lebih tinggi. Ia juga menyadari bahwa kecepatan naik level semakin melambat seiring progres. Meskipun telah membunuh lebih dari 200 monster dalam 2 jam terakhir, kenaikan level hanya terjadi 6 kali. Di sisi lain, ia menyadari satu keuntungan besar, yaitu proses berburu menjadi jauh lebih mudah. Belum lagi bantuan signifikan dari Reaper Rune dan Killing Rune, di mana satu menggandakan damage dan yang lain menggandakan atribut. Pada saat itu, ia melepaskan sabit dari genggamannya. Sabit tersebut menghilang tak lama kemudian karena waktu telah mencapai 0 dan jam voting resmi dimulai. Dengan demikian, semua player dipanggil kembali ke titik awal dan muncul satu persatu. Para player ketakutan karena terdapat banyak mayat player di lokasi tersebut. Mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sana. Arin bertanya, apakah player yang berlumuran darah benar-benar membunuh semua orang di tempat tersebut? Ryu hanya mengamati.
Ia tahu bahwa kali ini Jungik keluar sebagai pemenang. Ia memahami bahwa pria tersebut merupakan pemimpin geng Jungik sekaligus petarung terkuat kedua di distriknya. Sayangnya, sosok tersebut memiliki kepribadian yang sangat buruk. Ryu terus mengamati betapa menjijikannya pria tersebut. Ia menyadari bahwa bom waktu seperti ini seharusnya disingkirkan sebelum meledak. Namun keputusan diambil untuk tidak melakukannya sekarang karena waktunya belum tepat. Pada saat bersamaan, Jungik berjalan mendekati Ryu. Ia bertanya kemana Ryu pergi karena sudah menunggu cukup lama. Ia mengatakan bahwa kedatangannya hanya untuk memberikan sebuah saran. Inti dari perkataan tersebut adalah keinginan menjadikan Black Reaper sebagai pelayan. Ryu bertanya apa maksud dari kata pelayan. Jungik memutar belatinya dan menjelaskan bahwa maknanya persis seperti yang diucapkan. Jika Ryu ingin nyawanya dibiarkan. Ryu lalu bertanya, apakah Jungik benar-benar ingin memulai pertarungan sekarang? Kemudian, perintah diberikan agar Jungik berlutut sambil menegaskan bahwa hanya dengan cara tersebut ia bisa pergi dengan tubuh utuh. Berandalan berlumuran darah tersebut mencoba mengintimidasi. Ia mengatakan bahwa orang bodoh di hadapannya tampak tidak memahami situasi. Keadaan disebut akan berbeda jika dirinya menjadi perwakilan wilayah. Setelah itu, tangan Ryu terangkat dan kekuatan gelap mulai dipanggil. Ia bertanya apakah Jungik akan puas mati di tempat ini. Jungik tiba-tiba diliputi ketakutan karena tidak tahu dari mana sabit sekuat itu berasal. Ia menyadari bahwa dirinya telah mengganggu orang yang salah. Ryu kembali mengintimidasi dan bertanya, apakah kucing telah memakan lidahnya? Tekanan yang dirasakan Jungik semakin berat. Ia memperingatkan bahwa dirinya juga Jungik di dunia nyata, pemimpin geng terkenal dengan nama yang sama. Karena alasan tersebut, ia menegaskan tidak akan pernah berlutut pada orang yang bukan siapa-siapa. Ia kemudian memutuskan untuk memprovokasi Ryu. Ia menyuruh Ryu menyerang lebih dulu dengan senjata kecil yang dianggap cantik. Situasi tersebut terasa menghibur bagi Ryu karena pria tersebut tetap mudah terpancing seperti biasanya. Namun ia sadar keadaan akan menjadi rumit jika kekuatan asli diperlihatkan dan voting paksa diterima. Ia memahami bahwa Jungik perlu dijadikan perwakilan agar dapat dimanfaatkan pada ronde ketiga. Selain itu, kesadaran muncul bahwa sudah waktunya malaikat tampil. Pikiran tersebut belum sepenuhnya selesai ketika Olivia muncul dan bertanya apakah semua manusia telah berkumpul. Melihat kehadiran malaikat tersebut, Ryu mengatakan kepada berandalan di depannya bahwa keberuntungan masih berpihak. Ia menegaskan bahwa lain kali sebaiknya berpikir 2 kali sebelum menantang seseorang jika tidak ingin mati terlalu cepat. Jungik tetap diam. Ia tahu bahwa dirinya hampir terkena serangan jantung. Meski demikian, tekad untuk membalas penghinaan ini muncul ketika dirinya menjadi perwakilan wilayah. Malaikat tersebut bertanya apakah mereka telah berhasil memilih perwakilan. Melihat mayat-mayat di tanah, komentar muncul bahwa tampaknya mereka melakukan lebih dari sekadar berbicara selama 3 jam. Namun bagi malaikat tersebut, tidak ada perbedaan antara manusia yang hidup atau mati karena semuanya hanyalah sampah. Ia mengumumkan bahwa voting akan dimulai. Sistem voting muncul untuk semua orang dan memberitahu bahwa setiap orang hanya memiliki 1 suara. Player dengan jumlah suara terbanyak akan terpilih sebagai perwakilan. Mereka hanya perlu melihat siapa yang diinginkan, memikirkannya, lalu memberikan suara. Selain itu, notifikasi memperingatkan bahwa siapapun yang gagal memberikan suara dalam 5 menit ke depan akan dieliminasi dari ronde dan berujung pada kematian. Karena hal tersebut, waktu voting pun dimulai. Semua orang mulai menatap Jungsik karena terintimidasi oleh ancaman yang diterima. Begitulah proses voting berjalan. Pada saat bersamaan, Jungsik menyadari sesuatu dan berteriak kepada seorang wanita yang tidak menatapnya. Ia memerintahkannya untuk melihat ke arahnya jika tidak ingin mati. Perilaku serupa terus dilakukan ke segala arah. Peringatan terus dilontarkan bahwa siapapun yang tidak menatapnya sebagai tanda voting dapat menganggap dirinya telah mati. Waktu terus berjalan hingga voting berakhir. Olivia mengumumkan bahwa waktu telah habis. Ia mengatakan bahwa mereka cukup pintar karena tidak ada satupun yang membiarkan suara kosong, karena pilihan tersebut berarti kematian. Tepuk tangan terdengar sebagai tanda dimulainya penghitungan suara. Layar sistem raksasa muncul. Di posisi pertama, player dengan nickname Life
is a Documentary memperoleh 2.412 suara. Di posisi kedua, Ryu mendapatkan 277 suara. Di posisi ketiga, Black Dragon memperoleh 200 suara. Dan seterusnya. Jungsik yang berada di posisi pertama tidak percaya bahwa kemenangan diraih hanya dengan 2.412 suara. Yang lebih membuatnya kesal, Black Reaper berada di posisi kedua. Hal tersebut memicu amarah dan tuduhan bahwa orang-orang bodoh di pihaknya telah memberikan suara kepada Black Reaper. Olivia mengumumkan bahwa hasil tersebut bersifat final. Seperti yang ditampilkan, player dengan nickname Life is a Documentary resmi menjadi perwakilan wilayah. Karena keputusan tersebut, Power Command Authority diberikan. Kemampuan ini memungkinkan pemiliknya memerintah orang-orang di sekitarnya. Jungsik merasa senang ketika melihat sistem mengonfirmasi bahwa otoriti tersebut benar-benar diterima. Ia membayangkan dapat membuat Black Reaper menyesal karena tidak membunuhnya sebelumnya. Hanya satu perintah yang dibutuhkan. Namun, keterkejutan muncul ketika aturan tambahan terlihat di sistem. Kemampuan tersebut bersifat sementara. Dengan authority ini, pengguna dapat memberikan perintah kepada player lain dan mengendalikan mereka secara paksa. Player yang terkena perintah tidak dapat membangkang dalam kondisi apapun. Batas penggunaan ditetapkan sebanyak 10 kali. Kemampuan ini hanya dapat memerintah satu player dalam satu waktu. Terakhir, authority tersebut tidak bekerja pada player yang telah memiliki kelas. Keterkejutan semakin terasa. Kemampuan sementara ini hanya bisa digunakan 10 kali dan tidak berfungsi pada player yang memiliki kelas. Artinya, siapapun yang sudah memiliki kelas dapat mengabaikan perintah tersebut sesuka hati. Malaikat itu tiba-tiba tertawa. Ia bertanya, apakah semua orang benar-benar mengira segalanya telah selesai setelah voting? Pemberitahuan muncul bahwa masih ada hidden mission pada ronde ini. Kebingungan menyebar karena tidak ada yang memahami maksud pernyataan tersebut. Tak lama kemudian, informasi mengenai extra mission muncul. Untuk menyelesaikannya, player harus melakukan class advancement sebelum voting dengan memperoleh class advancement item. Jika berhasil, voucher diskon 50% untuk item yang diperoleh akan diberikan. Arin kebingungan mengenai apa yang dimaksud dengan class advancement item. Olivia menjelaskan bahwa mission window seharusnya muncul ketika mereka mencapai level 10. Namun, tampaknya sebagian besar player tidak mencapainya. Salah satu dari mereka bertanya bagaimana cara mencapai level 10 jika tidak ada monster. Olivia menanyakan maksud dari pernyataan tersebut. Ia menjelaskan bahwa hutan dipenuhi monster. Ia juga meminta mereka untuk tidak merasa kecewa. Disebutkan bahwa hanya 80.000 orang di seluruh wilayah yang berhasil melakukan class advancement pada ronde ini. Ia menambahkan bahwa di wilayah mereka hanya terdapat satu orang yang berhasil melakukannya. Semua orang terkejut dan bertanya siapa sosok tersebut. Olivia menjentikan jari dan menyuruh mereka melihat hasil round untuk mengetahuinya sendiri. Di antara seluruh wilayah, Black Reaper berada di peringkat pertama dengan level 16. Ia memperoleh kelas dalam waktu 39 menit. Di posisi kedua, Celestial Demon mencapai level 10 dan memperoleh kelas dalam waktu 2 jam 36 menit. Di posisi ketiga, player lain mencapai level 10 dalam waktu 2 jam 37 menit. Semua orang terkejut melihat Black Reaper berada di peringkat pertama. Seluruh mata tertuju kepadanya karena ia merupakan satu-satunya orang di wilayah tersebut yang berhasil melakukan class advancement. Lebih dari itu, ia juga memperoleh Reaper Class yang sesuai dengan nickname miliknya. Semua player tanya kelas seperti apa Reaper tersebut. Dilihat dari namanya, kelas ini pasti sangat kuat. Masuk akal karena mereka melihatnya membawa sabit raksasa. Jungsik berpikir bahwa semua kejadian ini benar-benar menyebalkan. Ia awalnya berniat menggunakan Command Authority untuk memerintahkan Black Reaper membunuh dirinya sendiri. Namun sekarang rencana tersebut tidak mungkin dilakukan. Olivia menjelaskan bahwa pada ronde kedua, peringkat ditentukan berdasarkan siapa yang lebih dulu menyelesaikan extra mission. Kemudian ia menyadari bahwa orang yang melakukan class change di wilayah mereka adalah Black Reaper. Ia berbalik dengan wajah terkejut dan mengatakan kepada Ryu bahwa ia tidak hanya mendapatkan peringkat pertama di wilayah ini, ia juga memperoleh peringkat pertama di seluruh wilayah. Ia menjelaskan bahwa kelas tersebut adalah kelas unik. Selain itu, kelas tersebut sangat cocok dengan nickname miliknya. Ia lalu bertanya, bagaimana Ryu bisa memikirkan nickname tersebut? Ia juga bertanya, apakah Ryu sudah tahu sebelumnya bahwa ia akan mendapatkan Reaper Class? Ryu menjawab bahwa ia tidak tahu akan memperoleh kelas yang sesuai dengan nickname miliknya. Olivia berkomentar bahwa mungkin semua ini adalah takdir. Orang-orang di sekitar melihat keduanya berbicara.
Ryu merasa puas karena ia tahu bahwa bahkan para malaikat pun tidak mengetahui cara memperoleh Reaper Class. Yang mereka pahami hanyalah bahwa Reaper adalah kelas unik. Olivia terlihat sangat bersemangat. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah membayangkan akan ada seseorang di wilayahnya yang berhasil melakukan class change. Ia juga mengungkapkan bahwa orang tersebut adalah satu-satunya yang tidak akan terpengaruh oleh Command Authority. Para player terlihat kebingungan mendengar penjelasan tersebut. Mereka bertanya apa maksudnya Black Reaper tidak terpengaruh oleh Command Authority. Olivia tersenyum dan menjelaskan bahwa penjelasannya sangat sederhana. Command Authority yang ia berikan tidak berlaku bagi manusia yang telah memiliki kelas. Karena alasan tersebut, perwakilan wilayah tidak bisa memerintah Black Reaper sesuka hati. Selain itu, hanya ada 10 kesempatan untuk menggunakan kemampuan tersebut. Jadi menjadi perwakilan bukan berarti memiliki kekuasaan tanpa batas. Para player merasa lega setelah mendengarnya. Mereka tidak mengetahui sebelumnya bahwa Authority bekerja dengan mekanisme seperti itu. Jungsik merasa sangat marah. Ia kesal karena malaikat tersebut membocorkan rahasia Command Authority yang sebelumnya hanya ia ketahui. Malaikat itu kemudian mengumumkan bahwa sudah waktunya memberikan hadiah yang pantas kepada Black Reaper. Ia mengatakan bahwa hadiah ini diberikan karena Ryu adalah orang pertama yang memperoleh kelas di antara semua wilayah. Ia menjentikan jarinya. Sebuah notifikasi muncul untuk Ryu. Notifikasi tersebut mengucapkan selamat karena ia meraih peringkat pertama di wilayahnya. Ia juga menerima ucapan selamat karena memperoleh peringkat pertama di seluruh wilayah. Sebagai hadiah peringkat pertama di wilayah, ia mendapatkan Low Level Rare Armor Choice. Sebagai hadiah peringkat pertama di seluruh wilayah, ia memperoleh Special Reward Choice. Olivia lalu memintanya memilih salah satu armor. Pilihan pertama adalah Metal Armor of the Medieval Knight. Pilihan kedua adalah Leather Armor of the Expert Hunter. Pilihan ketiga adalah Ventilated Robe of the Mage. Ryu tahu bahwa ia tidak perlu berpikir lama. Pilihan pertama terlalu berat. Pilihan ketiga hampir tidak memiliki pertahanan. Karena alasan tersebut, ia memilih Leather Armor of the Expert Hunter. Setelah itu, ia harus menentukan special reward. Pilihan pertama adalah buff XP 3 kali lipat yang hanya berlaku pada ronde ketiga. Pilihan kedua adalah 3.000 gold. Pilihan terakhir adalah informasi mengenai ronde ketiga. Ia mengetahui bahwa ronde ketiga dipenuhi banyak monster. Karena alasan tersebut, tanpa ragu, ia memilih buff XP 3 kali lipat. Setelah memilih hadiah, malaikat itu memberitahu bahwa sudah waktunya kembali. Semua orang diselimuti cahaya teleportasi. Mereka diminta untuk kembali dengan selamat pada ronde ketiga. Mengenai hasil ronde kedua, total terdapat 873.000 orang yang selamat. Di wilayah Ryu, jumlahnya hampir 5.000 orang. Ia juga mengumumkan bahwa ronde berikutnya akan dimulai pada tanggal 1 Maret. Ia mengucapkan selamat kepada semua orang yang berhasil bertahan hidup. Tiba-tiba, seseorang terbangun dan mengangkat tangannya. Orang tersebut adalah Yongmin. Ia tampak ketakutan dan berkeringat dingin. Ia melihat kedua tangannya dan menyadari bahwa semuanya masih utuh. Ia terkejut karena tampaknya selama ia tidak mati, ia bisa kembali ke dunia nyata dengan tubuh yang lengkap. Namun ronde kedua membuatnya berpikir sangat dalam. Ia bersumpah tidak akan pernah berurusan lagi dengan Black Reaper. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang begitu kuat bisa bertindak sekejam itu. Di tempat lain, Sancul memberi selamat kepada Arin karena telah bekerja keras. Arin bertanya apa yang ia lakukan, karena sebenarnya Sancul lah yang bekerja keras. Ia juga berterima kasih karena Sancul telah melindunginya pada ronde tersebut. Sancul merasa sedikit malu. Ia mengatakan bahwa hal tersebut sudah seharusnya ia lakukan sebagai manajer dan bodyguard. Arin mengakui bahwa ia benar-benar ingin berterima kasih kepada Black Reaper atas semua yang telah dilakukan olehnya. Ia bertanya, apakah ada cara untuk melakukannya? Bodyguard tersebut menjawab bahwa sayangnya mereka tidak tahu seperti apa penampilan orang yang dimaksud. Karena alasan tersebut, pelacakan menjadi mustahil. Selain itu, tampaknya sosok tersebut memang tidak ingin identitasnya terungkap. Ia menyebutkan bahwa selama permainan, Black Reaper pernah meminta nomor akun untuk diberi kompensasi. Namun permintaan tersebut ia tolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Black Reaper masih bisa dilacak melalui nomor akun. Dengan cara tersebut, identitas asli dapat diketahui. Arin merasa kesal memikirkan semua hal ini. Namun kemudian ia meminta Sancul untuk memberinya sebuah item pada ronde berikutnya. Menurutnya, hal tersebut juga menjadi salah satu cara untuk menunjukkan rasa terima kasih. Mendengar usulan tersebut, Arin mulai berpikir. Ia merasa gagasan tersebut cukup bagus. Ia pun memutuskan untuk memikirkan cara memberikan hadiah yang pantas. Keduanya kemudian saling berpamitan. Bodyguard tersebut berjalan menuju lift.
Tak lama kemudian ponselnya berdering. Ia menyadari bahwa panggilan tersebut berasal dari Presiden May. Ia pun bertanya, apakah sang presiden belum tidur? Atasannya menjawab bahwa dirinya baru saja minum whisky setelah kembali. Saat lift turun, Sancul memberi selamat kepada presiden atas evolusi yang telah dicapai. Ia mengucapkan selamat karena sang presiden kini menjadi Black Knight. Presiden menjawab bahwa hal tersebut bukan masalah besar. Ia lalu bertanya, bagaimana keadaan di wilayah Sancul? Sancul menjelaskan bahwa dirinya dan Arin berhasil mencapai level 8. Namun karena cedera yang dialami, mereka tidak bisa berburu secara maksimal. Presiden langsung memotong penjelasan tersebut. Ia bertanya, apa maksud Sancul dengan cedera? Sancul mengatakan bahwa dirinya memang berniat melaporkan insiden ini. Ia bertanya, apakah sekarang merupakan waktu yang tepat? Ia mengungkapkan bahwa kejadian tersebut berkaitan dengan Black Reaper. Mendengar hal tersebut, Presiden meminta Sancul untuk segera datang ke hotel. Ia ingin mendengar detail kejadian secara langsung. Karena alasan itu, bodyguard tersebut masuk ke mobil dan segera menuju hotel. Sementara itu, seseorang sedang mengamati dari kejauhan secara diam-diam. Orang tersebut adalah Ryu. Ia sudah menduga bahwa Sancul akan langsung menemui Presiden Ma. Sekitar 10 menit sebelumnya, Ryu sedang memeriksa sistem miliknya. Ia memutuskan untuk menggunakan kemampuan tracking. Kemampuan tersebut hanya membutuhkan nama dan wajah target. Karena ia mengetahui kedua hal tersebut, target langsung terdeteksi. Sistem memberitahu bahwa Sancul berada sejauh 9 meter. Informasi tersebut membuat Ryu berpikir bahwa jaraknya sangat dekat. Ia menduga Sancul berada di penthouse bersama Arin. Namun tidak lama kemudian jarak tersebut mulai bertambah dari 23 meter lalu meningkat menjadi 56 meter hingga akhirnya mencapai 87 meter. Melihat kecepatan pergerakan tersebut, Ryu menyadari bahwa Sancul pasti sedang naik lift. Ia pun berspekulasi bahwa tujuan berikutnya adalah Ma Geon. Karena itu, Ryu mengenakan jaketnya dan menuju area parkir. Ia merasa puas karena menggunakan kemampuan tracking tepat setelah kembali dari ronde kedua merupakan keputusan yang tepat. Sementara itu, di hotel, Ma Geon sedang menatap bulan dari penthouse. Ia membayangkan bahwa malam tersebut terasa sangat sempurna untuk membuntuti seseorang. Namun pada akhirnya, ia memutuskan untuk menunggu laporan terlebih dahulu. Ia duduk sambil memikirkan nama Black Reaper. Ia tidak dapat membayangkan siapa yang mengetahui begitu banyak tentang sosok tersebut. Black Reaper merupakan player yang menduduki peringkat pertama pada 2 ronde berturut-turut. Memikirkan hal tersebut membuat Ma Geon merasa gelisah. Ia memiliki firasat yang tidak baik. Ia bertanya-tanya apakah seseorang sekuat itu telah berselisih dengan bawahannya. Ia bertekad bahwa jika dugaan tersebut benar, dirinya tidak bisa hanya berdiam diri. Mengganggu tangan kanan sama artinya dengan menantangnya secara langsung. Karena itu, siapapun orangnya, ia tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalannya. Bahkan jika orang tersebut adalah peringkat pertama. Pada saat tersebut, ia mendengar suara. Sancul mengumumkan bahwa dirinya telah berada di depan pintu. Ia bertanya apakah ada orang di dalam. Presiden memintanya masuk. Ia menyapa sang presiden dan mengatakan bahwa dirinya senang bisa bertemu kembali. Bodyguard tersebut mengatakan bahwa semua pencapaian terjadi berkat sang presiden. Namun presiden menjawab bahwa dirinya tidak melakukan apapun. Mereka bahkan tidak berada di wilayah yang sama. Sancul mengatakan bahwa keberadaan presidenlah yang memberikan motivasi besar baginya. Namun presiden memintanya agar tidak berlebihan dalam memberikan pujian. Ia mengatakan hal tersebut tidak diperlukan. Sancul menjawab bahwa pernyataan tadi bukan sebuah pujian. Ia segera mengganti topik pembicaraan. Ia memberikan ucapan selamat kepada presiden karena berhasil bertahan hidup. Ma Geon bertanya apa maksud ucapan tentang bertahan hidup tersebut. Menurut Ma Geon, ronde kedua terasa cukup mudah. Sancul juga menyampaikan ucapan selamat atas class advancement yang diperoleh presiden. Namun presiden mengatakan bahwa pencapaian tersebut hanyalah keberuntungan semata. Sancul menjawab bahwa keberuntungan juga termasuk sebuah skill. Mendapatkan peringkat kedua dan ketiga di seluruh wilayah bukanlah hal mudah untuk dicapai. Karena alasan tersebut, ia merasa tidak ada kehormatan yang lebih besar selain melayani seseorang seperti presiden. Genglok merasa senang mendengar kata-kata tersebut. Namun ia meletakkan gelas whisky di atas meja. Ia mengatakan bahwa pujian berlebihan seperti ini pasti memiliki tujuan tertentu. Oleh karena itu, ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya ingin
ingin ditanyakan. Sancul yang merasa sedikit malu langsung masuk ke inti pembicaraan. Ia menanyakan bagaimana cara mendapatkan class advancement item. Presiden menjawab bahwa proses tersebut tidak memiliki hal khusus. Item tersebut muncul begitu saja saat dirinya membunuh monster. Namun di dalam hati, ia mengetahui bahwa kenyataan sebenarnya tidak sesederhana penjelasan tersebut. Ia memperoleh item tersebut berkat Black Knight Rune. Ia teringat bahwa selama ronde berlangsung, malaikat menyuruh seluruh peserta memeriksa inventory untuk melihat hadiah yang diberikan. Saat membuka inventory, ia melihat sebuah Black Knight Rune. Rune tersebut meningkatkan seluruh atribut. Rune tersebut juga menyelimuti senjata dengan aura gelap yang memberikan damage kepada musuh. Rune tersebut memungkinkan class advancement otomatis menjadi Black Knight. Hal tersebut merupakan kelas unik. Kelas tersebut akan aktif begitu dirinya mencapai level 10. Pada saat itu, ia benar-benar memperhatikan rune yang dimiliki. Ia juga menyadari bahwa setelah mencapai level 10, dirinya dapat berpindah ke kelas Black Knight. Ia terus berpikir bahwa dirinya sangat beruntung karena mendapatkan rune sekuat tersebut pada ronde pertama. Namun ia juga menyadari bahwa seluruh informasi tidak dapat diungkapkan begitu saja, bahkan kepada bawahannya sendiri yang selama ini dianggap seperti keluarga. Karena pada akhirnya, manusia dapat berubah kapan saja. Hal tersebut merupakan sifat dasar manusia. Jadi ia langsung masuk ke inti permasalahan dan menanyakan kepada bawahannya siapa pihak yang telah melukai mereka. Dengan tatapan gelap, ia bertanya apakah pelakunya kebetulan adalah Black Reaper. Seketika Sangchul menjawab bahwa pelakunya bukan Black Reaper, karena faktanya sosok tersebut justru menyelamatkan nyawa mereka. Magyeom terkejut mendengar jawaban tersebut, lalu meminta penjelasan yang lebih rinci. Setelah seluruh kejadian diceritakan, sang presiden bertanya apakah benar bahwa dirinya dan Ahrin hampir mati karena sekelompok pembuli yang mengincar sang aktris. Sangchul menjawab bahkan menegaskan bahwa jika Black Reaper tidak muncul pada saat tersebut, kemungkinan besar mereka sudah kehilangan nyawa saat kejadian berlangsung. Dia juga menyebutkan bahwa Ahrin memang selamat, tetapi mengalami trauma psikologis yang sangat parah hingga membuatnya berhenti bekerja di industri hiburan. Magyeon merenungkan kondisi tersebut, menyadari bahwa dirinya hampir kehilangan bawahan dan pekerjaan yang dijalankan nyaris sia-sia, lalu bertanya apakah para pembuli tersebut sekarang sudah mati. Sangchul menjawab tidak, karena meskipun Black Reaper membuat mereka merasakan penderitaan yang luar biasa, dia tidak membunuh siapapun. Dia menjelaskan bahwa perkataan MC menyebutkan tidak akan ada hasil baik dari membunuh mereka, karena berkurangnya populasi juga berarti berkurangnya jumlah survivor. Presiden mengungkapkan bahwa dia setuju dengan pemikiran tersebut, tetapi menegaskan bahwa membiarkan orang-orang bermasalah tetap hidup juga menimbulkan kekhawatiran. Kemudian dia merenung bahwa berkat Black Reaper, bawahannya dan Ahrin tetap selamat, sehingga dia merasa berutang budi dan berniat memberikan hadiah. Namun Sangchul dengan cepat menyampaikan bahwa hal tersebut sudah disampaikan, tetapi player tersebut mengatakan tidak perlu dan langsung pergi dari lokasi mereka berada. Dia berpikir bagaimana mungkin seseorang menolak hadiah secepat itu, lalu menyadari bahwa kemungkinan besar alasan penolakan tersebut karena takut identitasnya terbongkar. Karena alasan tersebut, dia meminta agar pada round berikutnya, pengawalnya menyampaikan ucapan terima kasih yang pantas karena dia benar-benar bersyukur atas tindakan Sang Reaper. Dia juga meminta agar orang tersebut diawasi jika suatu saat muncul kesempatan untuk membantu karena dia tidak menyukai perasaan berutang kepada siapapun. Kemudian dengan tatapan gelap, dia bertanya apa saja nickname para pembuli yang telah menyakiti mereka. Sementara itu, di luar, MC sedang bersembunyi sambil berpikir bahwa Sangchul benar-benar setia kepada Magyeon, karena dia langsung menemuinya begitu mereka kembali dari round kedua. Dia memutuskan untuk pergi karena hanya ingin memastikan hasilnya, dan untuk keperluan tersebut, dia memanggil sebuah mobil. Dia membayangkan bahwa dirinya tidak pernah menyangka kemungkinan seorang selebritas yang disponsori Magyeon tinggal di gedung yang sama dengannya. Dia juga jelas berutang terima kasih kepada saudaranya, karena jika sang saudara tidak keluar untuk membagikan kue, pertemuan tersebut tidak akan pernah terjadi, dan dia tidak akan mengetahui bahwa Sangchul dan Ahrin saling terhubung. Dia memahami bahwa dirinya perlu membangun hubungan dengan orang-orang tersebut untuk mendapatkan kepercayaan Magyeon di kemudian hari, meskipun masih belum yakin apakah sebaiknya membawa mereka hingga round 20. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa Black Knight Rune milik Magyeon terlalu kuat hingga bisa
bisa dianggap sebagai cheating, meskipun terdapat poin negatif seperti dipaksa menjadi Black Knight. Bahkan terdapat efek negatif yang lebih buruk, yaitu Dark Aura. Kekuatan para Black Knight adalah membawa Dark Mana. Mana tersebut tidak bisa diperoleh melalui cara umum. Hal tersebut merupakan skill yang cocok untuk seseorang dengan kecenderungan psikopat seperti Geng Lock sendiri. MC merasa khawatir karena jelas berbahaya memiliki individu seperti itu sebagai companion.